Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Basirmanto dari TI3D ya. Di sini saya akan mempresentasikan modul 7 ya. Modul 7 Netakat. NIM saya 225-33645 ya. Dari kelas TI3D ya. Di modul 7 ini saya membahas tentang data link layer atau pemeliharaan Ethernet ya. Data link layer atau pemeliharaan Ethernet. Yang pertama itu Ethernet frame atau bingkai Ethernet. Ethernet adalah salah satu teknologi yang umum digunakan dalam jaringan komputer untuk mengirimkan data melalui media kabel. Ethernet memiliki sublayer yang berperan dalam mengolah frame Ethernet dan berhubungan dengan berbagai file dalam frame tersebut. Berikut ada penjelasan tentang hubungan antara sublayer Ethernet dengan file dalam layar Ethernet. MAC yang pertama yaitu MAC sublayer atau sublayer MAC Media Access Control. Sublayer MAC adalah sublayer terbawah dari lapisan data link dalam model referensi OSI. Sublayer ini bertanggung jawab untuk mengontrol akses di media fisik, mengelola alamat MAC Media Access Control yang unik untuk setiap perangkat dan dalam jumlah jaringan, dan mengatur format frame Ethernet. Yang selanjutnya yaitu file dalam frame Ethernet. Frame Ethernet terdiri dari beberapa file yang terkait erat dengan supplier MAC ya. Beberapa file utama dalam frame Ethernet adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu Family adalah serangkaian pola bit yang digunakan untuk memulai frame dan mengizinkan perangkat di kedua ujung transmisi untuk melakukan sinkronasi dengan frame yang akan datang. Ini membantu perangkat menerima untuk mengidentifikasi awal frame. Yang kedua yaitu yang B, header frame Ethernet. Bagian header frame Ethernet mencakup alamat MAC, sumber alamat MAC tujuan, dan jenis protokol yang ditransmisikan dalam frame sublayer MAC. Menggunakan alamat MAC untuk mengidentifikasi perangkat pengirim dari penerima. Yang C yaitu pilot. Pilot frame Ethernet berisi data yang akan ditransmisikan melalui jaringan. Supplier MAC tidak mengatur layout, tapi membungkusnya dalam frame dengan menambahkan informasi pengontrol seperti alamat MAC. Yang selanjutnya yaitu frame check sequence atau VFC ya. VFC adalah nilai CRS atau Felix redundancy ya, cek, yang digunakan untuk mendeteksi kesalahan dalam frame supplier MAC, membantu dalam menghitung dan pengecekan FCS ya untuk menerima frame. Yang selanjutnya yaitu hubungan supplier MAC, yaitu hubungan supplier MAC memastikan bahwa setiap frame Ethernet memiliki format yang sesuai, termasuk alamat MAC sumber dari dan MAC tujuan yang benar, memungkinkan perangkat untuk mengidentifikasi frame dan menentukan apakah frame adalah penerima atau yang dituju. Selain itu, supplier MAC juga terlihat dalam pengontrolan akses ke media fisik untuk menghindari tabrakan dalam jaringan Ethernet ya.
Yang kedua yaitu Ethernet MAC address atau alamat address ya. Alamat MAC address Ethernet atau Media Access Control adalah alamat fisik yang unik mengidentifikasi setiap perangkat jaringan yang terhubung dengan Ethernet. Alamat MAC berfungsi sebagai pengenal yang unik membedakan setiap perangkat dalam jaringan. Berikut adalah ya tentang Ethernet ya. Unik tadi saya sebutkan secara lisan saja ya. MAC itu terdiri dari 12 karakter hexadesimal ya, dan menjadi dibagi menjadi dua bagian. Contohnya ada di bawah ini, dan MAC ini unik ya. Setiap komputer atau apapun ya, pasti itu beda MAC-nya. Lanjut ya. Yang ketiga yaitu the MAC address table, atau tabel alamat MAC. Sebuah switch membangun tabel alamat MAC dan mengirim frame dalam sebuah jaringan mengikuti serangkaian langkah-langkah tertentu. Berikut adalah penjelasan tentang bagaimana switch membangun tabel ya. Membangun tabel alamat MAC. Belajar learning. Ketika switch menerima sebuah frame dari salah satu portnya, dia memeriksa alamat MAC ya, sumber dalam header frame tersebut. Jika alamat MAC tersebut belum ada di dalam tabel MAC switch akan memasukkan alamat MAC tersebut ke dalam tabel dengan mencocokkan port penerima dengan alamat MAC yang sumber atau alamat MAC sumber ya. Selanjutnya ya. Jadi ya, lanjut aja. Yang keempat yaitu switch speed and forwarding method ya. Beralih kecepatan dan metode conversion. Mohon maaf ya kalau PTT saya agak kacau. Soalnya ya banyak sekali ya. Yang A yaitu metode penerusan forwarding method pada switch. Store and forward, disimpan dan diteruskan. Dalam metode ini, switch menyimpan seluruh frame yang diterima, mengecek kesalahan pada frame dan kemudian meneruskan frame yang valid. Ini memastikan bahwa data yang dikirim adalah benar, valid, dan tidak rusak. Memastikan kelebihannya yaitu memastikan data yang valid dan menghindari penyebaran frame yang rusak. Kerugiannya yaitu membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memeriksa frame karena menyimpan seluruh frame yang sebelumnya. Ya. Yang B yaitu selanjutnya ya, cut through, potong dan lanjut ya. Yaitu adalah dalam metode ini switch memulai meneruskan frame begitu ia menerima alamat MAC tujuan ya, tanpa menunggu seluruh frame tiba. Switch hanya memeriksa sebagai awal frame untuk MAC tujuan. Kelebihannya dari ini ya, yaitu mengurangi latensi karena tidak mengganggu seluruh frame, lebih cepat daripada seluruh metode store and forward ya. Kerugiannya tidak dapat mendeteksi frame yang rusak karena tidak memeriksa seluruh frame ya. Yang selanjutnya adalah adaptive switching. Model ini memungkinkan switch menggunakan store and forward. Untuk frame yang rusak ini memiliki kesalahan, sementara menggunakan cut through untuk frame yang valid ini memberikan keseimbangan antara kecepatan dan keandalan.
Kelebihannya yaitu kombinasi antara kecepatan dan validitas data ya. Kerugian yaitu kompleksitas, konfigurasi, dan manajemen. Pengaturan port dan switching layer 2 ya. Yang pertama yaitu duplex mode. Ya, duplex mode yaitu menentukan apakah port yang menggunakan mode full duplex bisa mengirimkan dan menerima data secara bersamaan, atau half duplex hanya bisa mengirimkan atau menerima dalam satu waktu saja. Full duplex atau half duplex ya. Ada dua pilihan di situ ya. Yang selanjutnya yaitu duplex mode. Yaitu menentukan kecepatan transmisi data pada port diukur dengan megabit per detik ya, atau Mbps, atau gigabit per detik yaitu Gbps. Pilihan 10, 100, 1 Gbps dan lain tergantung pada kapabilitas perangkat ya. Di sini ada auto negotiation. Jika diaktifkan, switch akan berkomunikasi dengan perangkat terhubung untuk menentukan konfigurasi terbaik dalam kecepatan dan mode duplex. Ini bisa dipilih aktif atau non-aktif ya, tergantung ya. Dan selanjutnya adalah port security atau keamanan port. Memungkinkan switch mengizinkan hanya alamat MAC yang otorisasi dan terhubung ke port tertentu. Ini membantu melindungi jaringan dari akses yang tidak sah. Anda dapat memilih mengatur alamat MAC yang diizinkan, membatasi jumlah perangkat yang dapat terhubung di switch ya. Dan itu aja materi ini. Modul 7 ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.